udah gue bantuin. Kalau gue jahat mungkin gue akan minta persenan gitu dari uang gitu. Cuman gue sama sekali nggak ada, sampai detik ini gue sama sekali membantu dia tulus, saking tulus sebagai friend. Udah. Ria Ricis. Sekarang lo gabung di Bilar. Siapa sih yang paling enak? Yang paling enak ya semuanya membawa gue menjadi sosok yang kreatif. Semuanya enak sih, semuanya enak. Karena ngebawa gue menjadi sekarang gue dipercaya sama Rizky Bilar, gue dipercaya sama pengusaha juga gitu. Bahkan pengusaha-pengusaha yang mau eksis di YouTube gitu. Bahkan Crazy Pondok Indah. Atau Crazy Pondok Indah itu namanya, yang pernah featuring sama Raffi juga. Crazy Pondok ada Crazy Tanjung Priuk, ada Crazy Pondok Indah yang gue bawa juga. Pak Fitno, pengusaha. Bahkan gue kenal dengan teman-teman pengusaha ya sampai sekarang ya mungkin berkat teman-teman semua gitu, kayak Ricis, kayak Atta, kayak Rizky Bilar, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi di mata lu, seorang yang sekarang lu kerja dengan Rizky Bilar, sosok Bilar itu seperti apa? Gue selalu menekankan, bahkan pada saat zaman gue Ricis itu, gue tidak menekankan ke teman-teman semua kalau gue bekerja dengan Ria Ricis gitu. Gue tuh sama sekali ngebantu Ria Ricis. Bahkan sampai sekarang pun gue ngebantu Rizky Bilar gitu. Bahkan pada saat gue ketemu Bilar pun juga, gue selalu bilang sama dia, bro, gue bantuin lo ya. Oke, gue bantuin lo sampai gue ngebantuin dia tuh pada saat itu nih. Di ceritanya kan dia udah berjalan YouTube-nya, cuman duitnya belum cair nih. Duit YouTube-nya belum cair, dan di situ gue ngebantu Bilar sih pada saat itu untuk pencairan duitnya gitu. Karena lumayan banyak banget gitu nyangkut di YouTube gitu. Dan dia kan nggak ada yang ngerti orangnya pada saat itu, nggak ada yang ngerti gimana caranya proses pencairan segala macam. Dan gue ngebantu sama sekali nothing tulus. Udah gue bantuin. Kalau gue jahat mungkin gue akan minta persenan gitu dari uang itu gitu. Cuman gue sama sekali nggak ada, sampai detik ini gue sama sekali membantu dia tulus, nothing tulus sebagai friend. Udah. Berawal dari situ tuh? Iya, berawal dari situ. Pertama kali gue ketemu dia tuh ketemuan di daerah Blok M sama SD. Ya, pokoknya tahun berapa gitu? 2019 ya, 2020 deh, 2020. Gimana melihat sosok mereka berdua? Sosok mereka berdua ya, karena gua tahu banget gimana manjanya Bilar nggak di belakang kamera, gimana manjanya Lesti nggak di belakang kamera gitu ya. Gua tahu banget lah maksudnya. Mereka bahkan ya ngiri sih gue ngeliat mereka berdua di off cam gitu kan. Dan bahkan sosok Lesti yang memang sosok Lesti dan sosok Bilar itu off cam ataupun on cam tuh sama aja, udah nggak ada bedanya. Bahkan gue ngiri ketika off cam gitu, wah ini emang luar biasa sih mereka berdua nih gitu. Jadi memang sama sekali tidak ada istilahnya tuh setting-settingan yang mungkin orang-orang bilang. Sampai sekarang mungkin masih ada orang-orang yang bilang kayak gitu kan. Ya gue tahu banget sayangnya itu sama Lesti, sayangnya itu Bilar sama Lesti sama Bilar, ya gue tahu aja pokoknya. Artinya lu menyaksikan itu ketika lu juga di Lombok ya? Di ini bukan Lombok bro, di NTT, di Sumba. Sumba ya? Di Sumba, ya iyalah, masa gue tidak menyaksikan apapun mas. Ya iyalah, pokoknya seromantis itu gitu. Bahkan jujur ya, bahkan ketika video Bilar dengan Lesti di Sumba itu, gue bilang sama, sebelum gue kasih lihat ke Bilar, gue WhatsApp Bilar, gue telepon Bilar, bangsat nih, sorry, gue nangis nih, gue nangis ketika gue mengerjakan proyek itu, gue nangis bro, beneran. Gue bilang sama si Bilar, jadi pak, gue nangis banget bikin inian. Beneran lo serius nangis? Iya, karena ketika gue mengerjakan situ gue nangis nih. Feel gue di situ, gue nangis. Gue yakin banget orang yang akan melihat itu akan nangis. Bener. Pas gue kasih preview ke Bilar, ya Bilar nangis juga.
Jadi lu anjir, gue nangis sebelum lu nangis pak gitu. Gue udah nangis duluan, gue udah kenyang nangis duluan. Ketika lu nulis, jadi dia nulis voice overnya, dia tuh nulis sendiri tuh Bilar. Jadi gue kasih kebebasan dia untuk nulis itu gitu. Jadi emang bener-bener dia tuh kata-katanya Dari hati ya? dari hati banget gitu. Karena sengaja memang pada situ tuh mepet banget waktunya, subuh-subuh jam 3 pagi. Dia tuh nggak orangnya tuh bilang tuh nggak bisa nulis kata-kata kalau belum ada sesuatu yang dia lihat gitu. Makanya video itu gue bikin dulu, ya gue bikin dulu dari backsoundnya semua segala macam, videonya udah jadi, gue kasih dia, baru dia tuh nulis kata-katanya tuh. Jadi ngeliat videonya dulu tuh, baru nangis. Itu sih sebenarnya. Dan lo kalau lihat reactionnya Dede pun pertama kali nangis luar biasa. Nangis banget, dua-duanya mewek dua-duanya. Impressionnya dapat ya di situ. Iya, bahkan mereka berdua nobar pun nangis. Itu sebelum publish. Iya, sebelum publish nangisnya, bahkan ada part di mana setiap Dede sebelum tidur. Sebelum tidur dia nangis dulu. Karena ngeliat video ada video ada satu bagian video yang disukain sama dia. Dan sebelum tidur dia nangis. Sebelum tidur dia ngeliat video dia nangis. Jadi cerita sama gue gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi banyak masalah, dia ngeliat video itu nangis. Jadi mood lagi gitu. Luar biasa deh pokoknya, itu jadi kebanggaan sendiri sih gue sama dia. Luar biasa. Sosok Bilar yang paling hebat di mata lu bagi karyawannya yang lu pernah rasain deh. Bilar pada saat itu gue udah nikah gitu. Gue udah nikah dan anak gue pada situ sakit. Sama sekali nggak ada. Gue cuma bilang gini, Pak, sorry gue nggak bisa syuting kali ini karena anak gue sakit. Yang bener lu Pak, iya. Jadi deh coba dong fotoin anak lu gitu. Akhirnya gue fotoin anak gue emang lagi sakit pada saat itu. Pada saat itu juga langsung gue kirim foto, dia langsung kirim gue uang untuk anak gue. Itu langsung gue, ini orang nggak ada obatnya banget nih. Itu tuh orang nggak tahu gitu. Bahkan walaupun orang banyak yang pamer terus segala macam, Bilar nggak pamer, gue yang pamer. Gue langsung story gitu. Jadi gimana ya? Gue wajar lah gue ketika anak gue diperhatiin sama orang gitu tanpa ada omongan apapun langsung jebret. Wah gila, itu luar biasa banget sih. Kalau kecil kayak gitu pun itu yang buat gue respect sama dia sampai sekarang. Gitu. Artinya kebaikan dia di mata lu nggak ada itu ya? Nggak ada obatnya tuh orang. Dan jujur off cam pun itu mereka Bilar tuh selalu menyempatkan main sama teman-temannya. Bilar tuh ada satu hari di mana dia open house sama teman-temannya. Bahkan teman-teman dari mana dikumpulin di satu rumah, main PS, berenang, apa segala macam, bebas. Itu sosok Bilar yang emang sama sekarang tuh dia nggak lupa sama teman-temannya. Jadi ketika orang berada di atas dan dia nggak lupa sama teman-temannya, itu jarang bro. Dan itu dilakukan sama Bilar? Iya. Ya ada menurut gua orang yang udah ketika di atas udah sesibuk-sibuknya. Kalau gua pun berada di posisi Bilar, betul bisa kayak Bilar Gitu. pasti gua akan gila, Ngantuk lah, capek segala macem. Ya mungkin orang obatnya beda-beda ya. Mungkin dia ketika capek obatnya sama teman-temannya ya jadi semangat lagi. Ya itu sih menurut gue luar biasa sih.